Kemarin ada sebuah berita menarik yang lewat di timeline saya di X. Ada sebuah pernyataan dari seorang politisi Partai Golkar yang bilang bahwa isu ijazah Gibran ini sulit untuk diselamatkan dan saatnya lempar handuk. Pernyataan ini disuarakan minggu lalu. Waktu itu di media sosial sudah ramai tersebar bahwa sekolahnya Gibran di Australia, UTS InSearch, itu disamakan dengan bimbingan belajar atau bimbel kalau di Indonesia. Ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Said Didu ya, yang anaknya merupakan lulusan S2 dari UTS. UTS InSearch itu bukan sekolah formal, melainkan semacam bimbel untuk masuk program S1 di UTS. Sehingga menjadi tidak pas jika sekolah atau program itu kemudian disetarakan dengan SMA. Begitu infonya ya. Informasi ini tentu lebih bisa dipercaya oleh para netizen karena dari orang yang lulus kuliah di sana, bahkan S2 ya. Saya kira info inilah yang membuat politisi Golkar itu kemudian bisa bilang bahwa isu ijazah Gibran ini sulit untuk diselamatkan. Seakan dia bisa memprediksi berbagai perkembangan di beberapa hari kemudian, yakni ketika Roy Suryo dan kawan-kawannya mendatangi kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, untuk mempertanyakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran. Pada hari Selasa lalu ya. Kita tahu bahwa yang menggugat ijazah SMA Gibran itu bukan Roy Suryo ya, melainkan Bapak Subhan Palau. Namun makin ke sini sepak terjang Roy Suryo dan kawan-kawan ini makin tidak terbendung. Bahkan sekarang yang bergerak, kalau kita melihat banyaknya liputan berita mengenai kasus ijazah Gibran, itu yang bergerak kemana-mana adalah Roy Suryo dan kawan-kawan. Dari sini kita bisa melihat bahwa Gibran ini sebenarnya kan makin terjepit ya. Tapi kok Gibran kayaknya masih saja menyepelekan gugatan soal ijazahnya di pengadilan. Ini kan terlihat dari perjalanan persidangan ya. Pertama pakai pengacara negara, lalu kan ditolak pengadilan. Lalu di sidang kedua itu ditunda gara-gara kuasa hukumnya enggak bawa fotokopi KTP Gibran. Sesimpel itu ya. Namun justru memperlihatkan bahwa Gibran ini masih saja menganggap ringan atau menyepelekan kasus gugatan ini. Apakah sifat Gibran memang begitu, menyepelekan segala persoalan karena merasa bapaknya pasti bisa menyelesaikannya? Atau Gibran ini sudah pasrah aja, karena makin kesini makin kelihatan kalau dia sudah tidak lagi punya panggung di pemerintahan Presiden Prabowo. Sering gak diajak. Bisa jadi Gibran ini udah pasrah aja deh. Atau Gibran tidak menyangka kalau Roy Suryo dan kawan-kawan bakal makin gercep bergerak membongkar latar belakang pendidikan Gibran. Kalau saya bilang sih, sebaiknya pihak Gibran tidak menyepelekan Roy Suryo ya. Ada perbedaan besar antara persoalan ijazah Pak Jokowi dan kasusnya Gibran. Jika ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu, maka tidak akan memberikan efek terhadap jabatannya sebagai presiden. Karena memang sudah nggak lagi jadi presiden. Dan ijazah S1 itu bukan jadi persyaratan sebagai calon presiden. Beda dengan kasus ijazah Gibran. Ijazah SMA merupakan salah satu persyaratan wajib menjadi calon presiden. Sementara Gibran kan masih menjabat saat ini. Maka jika gugatan ijazah oleh Pak Subhan itu dikabulkan pengadilan, ya Gibran harus lengser. Gak main-main ini ya. Di lain pihak, jika penelitian soal ijazah Gibran yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu menghasilkan bukti bahwa penyetaraan ijazah SMA itu tidak benar atau tidak sah, ujung-ujungnya juga menjadi dasar pelengseran Gibran. Posisi Gibran ini sudah kepepet banget, ya nggak sih? Dan yang paling tidak disangka oleh Gibran adalah ketika seorang menteri, anak buah Presiden Prabowo, ternyata malah membantu sepak terjang Roy Suryo dan kawan-kawan. Hal ini diungkap oleh Roy Suryo dalam konferensi pers setelah pertemuannya di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen.
Ya, alhamdulillah setelah perjuangan teman-teman semua, dengan doa teman-teman semuanya, dan dengan WA saya ke Pak Menteri, terpaksa harus begitu. Ya, akhirnya Pak Dirjen Digasmen, ya Pak Eko Susilo, akhirnya menerima karena beliau memang diperintah langsung oleh Pak Menteri yang kita WA, diterima oleh Pak Eko Susanto. Baik, teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit informasi atau penyampaian dari saudara kita Nina terhadap viralnya atau terhadap hebohnya mengenai ijazah Gibran yang dituntut oleh Pak Subuhan, bahwasanya ijazah Gibran ini tidak memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai capres ataupun cawapres. Yang menariknya adalah yang telah dibahas oleh Bu Nina ini mengenai ketika Roy Suryo mendapatkan dukungan dari Menteri Pak Prabowo Subianto dengan mendapatkan data-data terhadap ijazah Gibran ini, apakah benar tamatan dari UTS ataukah memang benar ijazah Gibran ini palsu. Yang pasti kita harus selalu pantau mengenai ijazah Gibran ini karena ini sangat penting untuk kita, karena jangan sampai sekelas wapres tidak tamat SMA atau tidak memiliki ijazah. Tentu kita sebagai masyarakat akan selalu menginginkan adanya ketransparan terhadap KPU, menginginkan ketransparan dari Gibran apakah benar atau tidaknya. Dari penjelasan dari ibu ini memang cukup sangat bermanfaat dan cukup sangat menarik, karena isu ini belum terselesaikan, mulai dari ijazah Jokowi sampai ijazah Gibran yang selalu heboh, yang selalu hangat-hangatnya diperbincangkan di berbagai platform. Tentu KPU juga harusnya memberikan sinyal atau memberikan akses untuk masyarakat agar bisa mengakses ijazah riwayat pendidikan seorang pemimpin, maupun Pak Prabowo maupun Gibran maupun ijazah Jokowi. Tentu masyarakat sebenarnya berhak untuk bisa mengakses, untuk mengetahui riwayat pendidikan mereka, apalagi mengenai ijazah Jokowi, apalagi mengenai ijazah Gibran yang saat ini tengah dipermasalahkan di KPU dan bahkan sedang dipersidangkan, yang dimana sidang mediasi yang pada hari yang lalu Gibran tampak sekali tidak hadir, dan bahkan itu menunjukkan bahwasanya Gibran takut dan Gibran menunjukkan bahwasanya ijazahnya tidak terselesaikan, tidak benar. Di situ masyarakat akan menganggap bahwasanya ijazah Gibran ini benar-benar palsu, benar-benar tidak tamat dari UTS. Jadi cukup dari situ saja masyarakat bisa menilai bahwa setiap persidangan mereka tidak memiliki bukti data yang lengkap, dan di hari yang lalu bahwasanya Gibran pun tampak sekali tidak menghadiri persidangan mediasi yang dilakukan oleh Pak Subuhan melalui hakim. Jadi ini sangat menarik ya teman-teman, apalagi soal ijazah Gibran. Nah, di sini kita bacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagai ulasan kita juga, bagaimana mereka menanggapi soal informasi yang telah disampaikan oleh ibu kita Nina, yang sangat menarik dan cukup jelas, dan ini sangat bermanfaat bagi kita. Saya tidak suka jika Gibran mundur karena akan berkurang satu pelawak politik Indonesia. Ini sangat menyindir ya, karena di mana Gibran ini tampak sekali ketika dipertanyakan soal menangani kebanjiran, soal sistem ekonomi, soal bagaimana inflasi yang terjadi saat ini. Tampak sekali Gibran ketika dipertanyakan soal mengenai kebanjiran ataupun berbagai pertanyaan, Gibran tampak sekali memang tidak bisa menjawab, sehingga banyaknya netizen berkomentar Gibran ini sebagai bahan tertawa aja, bukan sebagai wapres lagi. Ya, bukan kita tidak menghormati Gibran, kita menghormati Gibran, dia selaku wapres, wakil presiden Republik Indonesia, pastinya itu pilihan masyarakat. Ya mau gimana lagi, karena itu adalah pilihan masyarakat. Tetapi banyaknya masyarakat ingin meminta Gibran mundur dari jabatannya karena secara kualitas mungkin masyarakat bisa menilai, secara intelektual dari Gibran bisa masyarakat menilai bahwasanya belum
belum pantas Gibran sebagai wapres karena sistem politik yang digunakan masih buram dan belum mampu untuk menggendong dia sebagai wakil presiden. Begitu ya teman-teman. Gibran wajib dimajukan karena sudah banyak merusak aturan. Nah, tentu ketika terbukti Gibran ini melanggar aturan, ya pastinya pemajulan akan terjadi dan harusnya DPR juga harus menerima aspirasi-aspirasi dari masyarakat, aspirasi-aspirasi demo-demo yang kemarin untuk pemajulan Gibran dan bahkan menghadiri Pak Presiden Jokowi. Sebaiknya Gibran mundur saja dari kursinya supaya tidak menjadi duri dalam daging bagi pemerintah Prabowo Subianto. Menurut Pak Isa dari Australia bahwa INSYAR beda dengan UTS. INSYAR hanya lembaga bimbel untuk kursus bagi bahasa Inggris dan si Gibran hanya mengikuti kursus selama 6 bulan untuk mestinya 9 bulan. INSYAR dan UTS tidak saling berhubungan dengan berhubungan yang diibaratkan berbagai bumi dan langit. Ya, artinya Gibran tidak tidak menyelesaikan UTS tersebut, berarti gagal gitu, bukan? Dan banyaknya ada beberapa informasi mengatakan bahwasanya UTS di INSYAR tersebut itu setara SMK. Menurut saya tidak, dan bahkan di sini menjelaskan bahwasanya Gibran hanya 6 bulan yang mestinya 9 bulan. Jadi itu artinya Gibran tidak lulus dari UTS tersebut. Saatnya negeri ini transparan, orang cerdas berprestasi jadi pemimpin, menghalalkan segala cara dengan mengubah aturan seharusnya belum bisa menjadi bisa. Ya, tentu ya kalau misalnya memiliki kekuasaan apa saja bisa diatur ya teman-teman. Padahal Gibran juga sudah terbukti melanggar kode etik di Mahkamah Konstitusi dan pada saat itu pamannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu juga bahwasanya seorang Jokowi menjadi pemimpin Republik Indonesia. Aturan-aturan itu telah diubah dengan alasan kenapa bisa Gibran diloloskan dan diberikan karpet merah karena Gibran sudah pernah menjadi pemimpin di Kota Solo. Jadi tentu Gibran diloloskan dan begitu saja, padahal banyaknya anak-anak muda, banyaknya orang-orang yang berprestasi dan sudah teruji dalam tata negara, dalam hukum, dan semestinya Gibran harus sadar hal itu. Kenapa bisa diloloskan? Dan sekarang terbukti ketika sudah dipaksa maju dan secara kualitas bisa kita menilai bahwasanya Gibran benar-benar terpaksa untuk maju sebagai Wapres. Pak Menteri bukan membantu si Roy, tapi bekerja dengan kejujuran dan kebenaran untuk negara ini. Ya, benar sekali, untuk membantu CS bukan sama sekali, tetapi untuk membantu kebenaran untuk mendapatkan keadilan negara ini. Itu cukup jelas ya teman-teman. Sudah diusahakan pamannya di MK, sudah didukung bapaknya saat masih menjabat dengan mengerahkan parcok dan abdesi. Tersandung pendidikan yang amburadul terpaksa harus dilengsarkan karena KPU telah menipu. Ya, sehingga KPU juga saat ini tidak memberikan KPU tidak mengizinkan masyarakat mengakses ijazahnya. Itu terbukti bahwasanya ijazah Gibran dan Jokowi sedang bermasalah. Dan apakah KPU bekerja sama dengan Jokowi? Itu akan sebagai pertanyaan dari masyarakat, akan dugaan masyarakat terhadap KPU. Tidak ada kejahatan yang sempurna, sebaiknya menyembunyikan bangkai, akhirnya akan tercium juga. Ya, Vivi, ada INSYAR Legal Center, sebuah lembaga kursus bahasa Inggris, dan ada INSYAR UTS, sebuah universitas. Gibran ambil kursus bahasa, bukan UTS. Itu pun hanya 6 bulan dari 9 bulan yang harusnya untuk mendapatkan sertifikatnya. Sama-sama INSYAR, tapi beda jauh kesimpulannya majulkan dia. Akhirnya kebenaran menemui jalannya sendiri dengan baik. Panik, stres, linglung Jokowi sekeluarga karena karma sendiri. Anak-anak bangsa sudah cerdas, banyak yang kuliah di luar negeri, jadi nggak bisa dibodohi. Sepertinya kondisi jabatan Gibran akan membuat Jokowi dan geng Solo semakin pusing. Apa yang dilakukan Bapak Subhan Pala tidak lain dan tidak bukan untuk membuka kebodohan yang terpelihara selama ini oleh yang terhormat Jokowi. Ingatlah satu hal, sehebat apapun untuk menutupi kebohongan ada saatnya terbuka.
ambisi dan kebohongan tidak akan menyelamatkan rasa malu yang timbul bila kelak kebenaran terkuat. Nah, benar sekali ya teman-teman. Nah, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman ke komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, KR 2045 melaporkan.